Masalah di sini adalah masalah bahwa pohon-pohon banyak berkurang, ya. Kalau tidak salah juga dari dulu, ya, rakyat di sini juga banyak bakar hutan, ya. Benar kan? Benar, saya hafal, saya tahu. Jadi saya kira juga akan sangat membantu. Saya catat tadi saran dari Bupati, ya, saya kira ini bagus sekali. Kita akan dukung, ya. Jadi yang tadi Anda siapkan lahan 8.000 hektar, ya. Nanti dicari sumber air yang benar, ya, sumber airnya. Kalau tidak, kita bisa bor atau kita bikin desalinasi. Saya minta BRIN mungkin dengan Unhan, ya, TNI dan fakultas-fakultas teknik, saya minta teknologi desalinasi untuk yang kita mampu bangun sendiri, segera dikirim ke daerah-daerah yang sangat membutuhkan tadi, terutama Pulau Palue, ya. Segera dikirim ke pulau-pulau tersebut atau ke daerah-daerah yang membutuhkan di pinggir, di pantai-pantai, ya. Kemudian apakah yang 8.000 hektar ini dekat dengan pantai? Dia sebetulnya terpusat di sini, Bapak. Tapi sebagian sebetulnya terpusat di Mbai. Bapak kalau jalan dari sini ke lapangan berdikari, nanti Bapak itu sepanjang mata memandang itu masih sawah. Inilah itu dekat dengan pantai atau tidak? Ada yang dekat, ada yang tidak, Bapak. Nah, kalau bagian selatan dari 8.000 hektar, berapa ribu yang dekat dengan pantai? Saya kira nggak lebih dari 10.000, Bapak. Dari 8.000 nggak lebih dari 100 hektar. Kalau bagian pantai sedikit sekali. Ini bagian utara, Bapak, dengan Bawai. Oke. Itu jauh dari pantai. Menurut Anda, Pak Bupati, sumber air dari mana? Kami punya proyek PSN di Nagekeo, Bapak. Ini proyek Baduk Lambo. Ini kalau ya, itu bendungan. Bendungan. Iya, Bapak. Jadi ada sungai besar. Ada di sini, Pak. Di sini ada bendungan Lambo, sudah hampir 100% dikerjain sama yang bertugas. Itu sampai 45 juta kubik di atas kalau sudah itu ada bendungannya, ya. Ada bendungan. Sudah 90%. Sudah hampir jadi. Hampir jadi, Pak. Berapa bulan lagi jadi? Setelah 3 bulan berarti sumber air cukup, ya. Tinggal irigasi sekunder dan tertier sampai ke. Baik, kalau asal irigasinya sudah siap, ya, kita dukung proyek ini. 8.000 hektar, ya. 8.000 hektar, mungkin yang 100 hektar dekat pantai kita bikin budidaya ikan. Dan yang pantai kita juga bikin budidaya ikan juga. Ada yang langsung di pantai, ada yang masuk sedikit ke pantai. Tidak apa-apa, 100 hektar itu cukup besar untuk budidaya ikan, ya. Untuk 8.000 hektar untuk pertanian. Kemudian yang nanti Pak Bupati, Pak Gubernur, ya, dan nanti kita di pusat ini, saya cukup mengertilah daerah-daerah sini, ya. Masalah di sini adalah masalah bahwa pohon-pohon banyak berkurang, ya. Kalau tidak salah juga dari dulu, ya, rakyat di sini juga
banyak bakar hutan ya. Benar kan? Benar, saya hafal, saya tahu. saya waktu muda juga lama di daerah-daerah sini ya. Masalahnya itu, jadi rakyat kita harus dikasih pendidikan ya. Buka lahan, tidak boleh dengan bakar-bakar. Tapi oke lah, itu memang masalah. Jadi di sini dulu daerahnya ini lebat. Kalau kita pikir 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu ya. Portugis, Spanyol datang ke sini mencari kayu untuk angkatan laut mereka. Makanya mereka menjajah Timur-Timur, mereka masuk ke Timur Barat, masuk ke nyari kayu kita untuk angkatan laut mereka. Jadi superpower itu dulu, superpower kekuatan militernya di angkatan lautnya dari kayu. Ya ini kita ingatkan. Oke, itu sudah sejarah. Nah sekarang ya provinsi, kemudian kabupaten, nanti dibantu pusat, dibantu dengan program-program tinggi, koordinir oleh Dikti sama BRIN ya. Harus punya tim ya, nanti diambil dari kabupaten dan provinsi, program-program tinggi, mungkin ada politik, ambil beberapa personel termasuk juga mungkin dari Pemda. Ini saya minta ditatar oleh Dikti, oleh Unhan dan BRIN. Saya telah membentuk waktu itu Unhan, Dikti sama BRIN untuk keliling ke beberapa negara belajar bagaimana mempercepat penghijauan. Jadi nanti dibantu oleh pusat, kita bangun nursery perbenihan ya di provinsi dan di tiap kabupaten, perbenihan untuk disemaikan benih-benih pohon yang produktif ya, pohon dan tanaman produktif. Semua lahan yang terbuka kita tanam pohon yang produktif dan pohon-pohon untuk mengamankan air. Kemudian gunung-gunung kita lakukan apa yang disebut permaculture. Permaculture ini memang tidak bisa langsung 1-2 tahun hasilnya, tapi kalau dilakukan dengan teliti dalam 4, 5, 6 tahun itu bisa menampung dan menambah air di dalam bumi. Ini sangat penting ya. Jadi ini saya yakin dengan permaculture, daerah-daerah gundul ini dalam 10 tahun bisa hijau kembali ya. Jadi nanti provinsi dan kabupaten selain pertanian tapi juga penghijauan kembali, menanam pohon dalam jumlah yang sangat banyak.